Berikut adalah soal dan jawaban belajar dari rumah di TVRI untuk kelas SMP dan sederajat hari Senin 11 Mei 2020. Pada tingkat SMP, materi belajar dari rumah yakni polusi air di sekitar kita. Berikut soal dan jawaban belajar dari rumah di TVRI untuk kelas SMP dan sederajat hari Senin 11 Mei 2020. Soal pertama, polusi air terjadi karena campur tangan manusia. Jelaskan 3 contoh aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya polusi air. Jawabannya, aktivitas manusia yang menyebabkan polusi air antara lain: yang pertama, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga bisa menyebabkan polusi air. Limbah rumah tangga ini bisa berupa air sabun, sampah rumah tangga, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi dampak kerusakan yang cukup besar pada air. Nomor 2, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini tidak hanya menjadikan polusi air, namun juga dapat menyebabkan pencemaran air serta dapat merusak ekosistem air. Yang ketiga, air bekas cucian menggunakan deterjen. Deterjen menjadi penyebab pencemaran air. Penggunaan deterjen dan pembuangan limbah deterjen langsung ke dalam air akan menyebabkan pencemaran air. Hal ini juga menyebabkan organisme dan ikan-ikan mati. Soal nomor 2, usaha apa yang kamu lakukan jika lingkungan sekitarmu ditemukan polusi air? Jawabannya, usaha untuk menanggulangi polusi air antara lain: yang pertama, melakukan pengelolaan air limbah. Cara menanggulangi pencemaran air ialah dengan pengolahan air limbah dengan cara membuat kolam stabilisasi. Dengan demikian, air limbah pabrik yang akan dibuang tidak akan menimbulkan pencemaran air. Yang kedua, reboisasi. Melakukan reboisasi mampu menjaga keseimbangan air berkat adanya pohon yang akan membantu mengikat air di dalam tanah dan tentunya bisa menjadi area resapan air. Yang ketiga, memakai deterjen ramah lingkungan. Penggunaan deterjen yang berlebihan dan membuangnya langsung ke dalam air akan bermasalah untuk ekosistem di sungai dan membuat ikan-ikan serta organisme yang hidup di air tidak dapat bertahan hidup. Yang keempat, penggunaan kompos dan pupuk organik. Hal ini mampu mengurangi pencemaran air oleh nitrat dan fosfat. Kompos dan pupuk organik juga mampu memulihkan kandungan mineral yang berada di dalam tanah, yang juga dapat memperbaiki struktur dan mencegah eutrofikasi. Soal nomor 3, tuliskan urutan langkah prosedur penjernihan air menggunakan biji kelor dengan tepat. Jawabannya, langkah penjernihan air menggunakan biji kelor antara lain: yang pertama, keluarkan beberapa biji dari buahnya dan lepaskan kulit luar dari biji-biji tersebut. Yang kedua, tumbuk biji sampai menjadi bubuk yang halus. Jangan menggunakan biji yang warnanya tidak baik atau berwarna coklat. Yang ketiga, tambahkan 2 sendok kecil bubuk biji kelor ke dalam 1 botol air. Yang keempat, aduk selama 5 menit. Yang kelima, saringlah larutan ini menjadi sebuah serbet yang bersih ke ember. Yang keenam, aduk cepat selama 2 menit, lalu pelan selama 10 menit. Yang ketujuh, biarkan selama 1 jam tanpa diganggu. Kotoran dan bakteri akan menempel pada bubuk biji kelor dan tenggelam ke dasar air. Yang kedelapan, tuanglah dengan hati-hati air minum yang bersih ke dalam botol atau kaleng yang bersih. Tinggalkan endapan bubuk ke dasar ember. Kunci jawaban ini hanya sekedar pegangan untuk orang tua mengoreksi jawaban anak. Berikut jadwal belajar dari rumah di TVRI hari Senin 11 Mei 2020. Pukul 8 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat ada jalan sesama tumbuh besar untuk PAUD. Pukul 8.30 hingga 9 waktu Indonesia Barat ada Sahabat Pelangi Karung Terdampar untuk SD kelas 1 hingga kelas 3. Pukul 9 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat Gemar Matematika Operasi Hitung Bilangan Pecahan untuk SD kelas 4 hingga kelas 6. Pukul 9.30 hingga 10 waktu Indonesia Barat ada polusi air di sekitar kita untuk SMP dan sederajat. Pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat tutorial penulisan skenario untuk SMA dan sederajat.
Pukul 10.30 hingga 11 waktu Indonesia Barat, ada manfaat bercerita untuk anak untuk parenting. Pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat, ada film anak Bumi Tadulako. Jadwal ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan penyiaran TVRI dan Kemendikbud. Perubahan jadwal akan diinformasikan lebih lanjut. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Selamat belajar! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!